Itu nggak bisa di packing lagi bang, itu harus dibayar dulu. Lah bukannya maaf, mbak nggak pernah lihat ini ya? Ini barangnya nggak sesuai banget. Ya mbak kan, itu kan prosedur COD itu seperti itu mbak. Itu nggak bisa di packing lagi bang, itu harus dibayar dulu. Lah bukannya maaf, mbak nggak pernah lihat ini ya? Ini barangnya nggak sesuai banget. Ya mbak kan, itu kan prosedur COD itu seperti itu mbak. Kalau dibongkar berarti harus bayar. Nggak bisa dong. Itu penipuan berarti. Ya iya emang banyak begini video ini mah, nggak pernah lihat video-video kayak gitu ya. Berarti saya Mbak saya laporin dulu ya ini ya. lapor aja. Lapor aja biar orangnya kesini. Saya bukan pengirim, saya hanya perantara. Ya nggak bisa begitu, maksudnya kan saya hanya kurir. Itu harus bayar dulu prosedurnya. Nah, itu nggak bisa di packing ulang, Mbak. Dari pihak pengirimnya nggak boleh, harus bayar dulu. Nah, ntar. Iya ngerti kalau situnya. Iya. Kan saya mah hanya pengantar. Sedangkan itu nggak rugi. lah tetap itu nanti jatuh klaiman. Kenapa packingannya beda? Bukannya saya nggak rugi. Dia penipu, bilang aja ke dia yang ngirim penipu. Ya emang banyak kayak gitu, kalau COD emang kayak gitu. Nanti mbak barang mau yang ke dia lagi. Bukannya begitu, ini nggak bisa diulang. Jadi kan iya maksudnya itu nggak bisa di packing ulang. Nggak bisa seperti itu mbak, maksudnya tetap bayar dulu. Komplain aja. Lah tetap aja komplainnya itu, kita soal itu belum dibayar, harus dibayar dulu. Soalnya udah di packingnya udah dirusak. Kalau mau diandal, kalau mau di cancel dari pertama jadi bongkar. Kemana saya tahu barangnya nggak sama. Nah dari itu, makanya dari itu kan mbak nggak, berarti mbak belum pernah lihat metode COD ya? Saya sering mas. Saya sering COD tapi nggak pernah kayak gini. Nah iya berarti kan kalau mbak sering COD, kalau abang sering COD, kalau barang dibongkar berarti harus bayar. Nanti pengembalian uangnya kalau barang tidak sesuai, mbak laporan ke pengirim, mbak diretur. Dibuka dulu, baru. Tapi kan ini nggak sesuai mbak, maksudnya pengiriman, ntar saya klaim nggak bisa. Nggak bisa. Mbak biarpun ini kasih saya, ini nggak bisa. Ini tetap harus dibayar. Dia tahu. Teman ini harus bayar dulu, ntar mbak. Maaf nggak bisa mas. Lah biarpun mbak kayak gini juga nggak mungkin saya kasih. Ini ntar saya klaiman. Siapa aja. Kok jadi ke saya? Saya mah hanya pengantar. Ya video lah pasti kalau kayak gini. Ini barangnya yang murah. Astagfirullahaladzim. Merek. Maksudnya, iya prosedur COD kalau barang udah dibongkar itu wajib dibayar. Nanti barang tidak sesuai, mbak harap lah nggak seperti ini, mantap ini jatuhnya ke saya klaimannya. Wah ini maksudnya bagaimana ini kan paketnya udah dibongkar ini. Batu sih gimana bang? Paketnya kan udah dibongkar. Hah? Lah maksudnya paketnya udah dibongkar, ini nggak bisa. Ya coba telepon saya kantor ya. Nih saya telepon kantor ya. Di itu mbak, kalau sana yang boleh dibongkar itu harus berak bayar. Itu prosedur COD. Lah kalau mbak nggak berak bayar, ntar jadi malah klaimnya ke saya. Saya paketnya udah dibongkar. Dia mbak bayar dulu. Oh nanti mbak bayar dulu. Ntar direct. Bukannya nggak bisa. Emang begitu peraturannya. Korea yang gede.
Iya, nanti dibalikan lagi dari aturan. Mbak nggak bisa kayak gitu, maksudnya udah prosedur barang COD begitu. Berapa? Kata gimana? Lah nggak bisa begitu Mbak. Ya gimana itu sama orangnya? Lah iya maksudnya emang nggak, iya berarti nggak bisa begitu, emang udah prosedur kayak gitu. Mbak ini nggak bisa dibalikin lagi, itu prosedurnya terus klaimnya ke saya jatuhnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.